Selamat malam saudara-saudara kekasih Tuhan dimanapun kita berada. Apa kabar hari ini? Salam kasih dan salam sehat dari Gereja Toraja Jemaat Depok. Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, melalui program Saat Teduh Malam, Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja, kita akan masuk dalam ibadah bersama-sama pada saat ini. Mari kita meletakkan pengharapan kepada Tuhan melalui lagu Mampirlah Dengar Doaku.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, karena Engkau kami boleh melewati satu hari ini dengan berbagai aktivitas kehidupan kami. Dan dengan penuh rasa syukur malam hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Allah Roh Kudus, Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya, yang lintas ruang dan jarak. Tapi kami percaya kuasa Tuhan ada di mana-mana. Berkati kami semua yang mendengar maupun yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya pilih dari kitab Filipi pasal 4 ayat 19 sampai 20. Inilah firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu dan keperluanku. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, dalam hidup kini banyak hal yang bisa membuat kita khawatir, bahkan teramat khawatir. Dengan pandemi COVID-19 ini telah menimbulkan banyak dampak yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kesehatan fisik, psikis, rohani, ekonomi, sosial, bahkan pola-pola hidup baru yang harus kita biasakan. Di triwulan pertama 2020, resesi telah melanda Singapura, Hong Kong, Uni Eropa, Tiongkok, dan beberapa negara lain. PHK dan pengangguran meningkat tajam. Di Jakarta sendiri sekitar 500.000 saudara-saudara kita terdampak PHK. Situasi ini saudara-saudaraku kita ada di dalamnya dan tidak mudah untuk menjalaninya. Sudah mulai muncul gangguan-gangguan mental, merasa tidak berdaya, merasa tidak dipeduli, merasa harga diri mulai menurun, rencana-rencana hidup yang indah terenggut, hubungan sosial yang tidak wajar mulai muncul, beban-beban mental semakin berat. Kita memasuki suatu kehidupan yang rumit. Karena itu wajar kalau selalu muncul pertanyaan, kapan pandemi COVID-19 ini akan terputuskan? Kapan akan berakhir? Kapan kita akan mendapat pemulihan ekonomi? Tetapi ternyata bertanya dan terus bertanya, googling tentang hal-hal itu justru bisa menimbulkan beban mental yang semakin dalam. Karena itu malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Apa yang mesti kita lakukan dalam kondisi terkini dengan segala keadaan-keadaannya. Ternyata terus bertanya dan terus bertanya tanpa jawaban yang pasti dari sesama kita, dari para pakarnya, tidak memberikan kepuasan kepada kita. Lalu bagaimana Alkitab akan menjawab pergumulan kita ini? Bertindak, menyikapi, berbuat adalah sikap yang tepat. Bencana juga dialami oleh Abram. Ketika terjadi kelaparan di Negeb di mana dia berada pada saat itu menurut Kejadian 12. Dia pergi ke Mesir. Jadi dia tidak berdiam di sana berdoa, tetapi dia melakukan sesuatu. Dia melihat dengan imannya, tuntunan imannya di mana kehidupan. Begitu juga dengan Ishak. Ia pergi ke Gegar menurut Kejadian 26. Begitu juga dengan anak-anak Yakub. Kejadian 42. Mereka pergi ke Mesir untuk membeli makanan karena bencana, kelaparan.
yang terjadi di Kanaan. Jadi saudara-saudaraku, Alkitab telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap di tengah-tengah bencana. Harus berbuat. Nah, pertama dari Filipi 4 tadi, ayat 19, ini ungkapan keyakinan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jangan khawatir. Jangan tertekan oleh masalah. Karena kadang kita lebih fokus ke masalah dibanding kasih setia Tuhan. Allah yang kita percaya adalah Allah yang kaya dan sanggup memenuhi kebutuhan kehidupanmu. Demikian juga dalam Ibrani 13. Bagian B dikatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan khawatir, jangan tertekan. Jaminan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau dan tidak akan pernah meninggalkan aku. Karena itu dibutuhkan respon dari saudara dan saya. Bagaimana respon kita? Ayat 6 mengatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, saya dan saudara berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bencana ini tidak akan memusnahkan kita. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Dengan iman, dengan belajar dari firman Tuhan, kita akan mempunyai jiwa juang dalam hidup ini. Hal yang kedua, jangan egois. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, bagaimana kita peduli terhadap sesama kita dalam kehidupan ini. Dan ini bagian yang sangat penting bagi kita. Dia mengatakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Orang benar itu bertanya, kapan itu terjadi Tuhan? Tuhan Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Peduli terhadap sesama. Peduli terhadap penderitaan sesama kita. Adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Dan hal yang ketiga adalah meresponi hukum kasih yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam menyikapi pandemi COVID-19, ikuti anjuran pemerintah, protap kesehatan. 3M, memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, menghindari kerumunan. Untuk meminimalkan penyebaran pandemi COVID-19. Bukti bahwa kita peduli dengan sesama kita. Mengasihi mereka. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itulah saudara-saudara yang akan menjadi panduan bagi kita. Bagaimana kita menyikapi bencana yang tengah terjadi pada saat ini. Bukan terus-menerus bertanya, tetapi belajar dari firman Tuhan dan bagaimana kita berlaku dalam hidup ini. Yakinkan bahwa Allahku akan memenuhi kebutuhanmu dan kebutuhanku. Mari terus mempercayakan hidup kita kepadanya. Haleluya. Amin. Kasih setia Tuhan dalam segala kondisi hidup kita tidak bertara. Kita menyanyi bersama-sama, setiamu Tuhanku tiada bertara.
Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, terima kasih untuk persekutuan. Terima kasih untuk firman-Mu. Mengajar kami bagaimana menyikapi dan bertindak dalam kondisi kini. Yang didasari pada keyakinan bahwa Allah terus memperhatikan kami. Allah terus peduli kami. Dan Allah mampu memenuhi segala keperluan kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk setiap pujian kami. Kami akan istirahat malam Tuhan. Berkati kami semua dalam istirahat malam kami. Kiranya oleh kasih setia-Mu, besok pagi kami bangun dengan tubuh keberkatan. Terus Tuhan kami berdoa Engkau memberkati gereja Toraja dalam segala pelayanannya. Baik di tingkat jemaat, klasis, wilayah, maupun sinode. Mungkinkan kami sama-sama boleh bersinergi dalam kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetap menebarkan kasih, kedamaian, dan sukacita. Boleh tetap menjadi alat di tangan Tuhan. Karena itu dalam masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan menolong kami semua boleh tetap kreatif di dalam pelayanan dan di dalam kehidupan. Berkati kami bersama keluarga dan sesama kami. Berkati pemerintah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mengucap syukur dan meletakkan segala pengharapan kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, demikian saat teduh malam bersama dengan Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Salam dari Depok.